Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan tentang PCR dan DNA rekombinan. Pengantar PCR dan DNA rekombinan. PCR adalah teknik yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA secara in vitro. Metode ini dikembangkan oleh Karim Mullis pada tahun 1807 dan telah merevolusi bidang biologi molekuler. Teknologi DNA rekombinan melibatkan penggabungan DNA dari dua organisme yang berbeda guna menciptakan molekul DNA baru yang memiliki sifat atau fungsi tertentu. Prinsip dasar PCR. PCR terdiri dari 3 tahap utama, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Pada tahap denaturasi, DNA dipanaskan hingga sekitar 94 derajat Celcius untuk memisahkan rantai ganda. Selanjutnya, pada suhu 50-60 derajat Celcius, primer menempel pada sekuens target DNA atau annealing. Terakhir, pada suhu 72 derajat Celcius, DNA polimerase memperpanjang primer dan mensintesis rantai DNA baru. Komponen utama PCR meliputi Taq polimerase, primer, DNTP, dan buffer. Variasi dan aplikasi PCR. Terdapat berbagai varian PCR seperti kuantitatif PCR atau qPCR yang memungkinkan kuantifikasi DNA secara real time. Multiplex PCR yang mendeteksi beberapa target sekaligus, dan reverse transcription PCR atau RT-PCR yang digunakan untuk menganalisis ekspresi gen dari RNA. Teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA dan enzim ligase untuk menyambungnya ke dalam vektor seperti plasmid. DNA rekombinan kemudian dimasukkan ke dalam sel inang seperti E. coli, ragi, atau sel mamalia. Metode modern seperti Gibson Assembly dan Golden Gate semakin mempermudah proses cloning. Aplikasi klinis dan bioteknologi. Teknologi ini telah digunakan untuk menghasilkan protein terapeutik seperti insulin dan vaksin COVID-19, serta dalam terapi gen dan rekayasa imun seperti terapi CART. Di bidang pertanian, DNA rekombinan memungkinkan pembuatan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama dan penyakit. Integrasi PCR dan DNA rekombinan. PCR sangat berperan dalam teknik DNA rekombinan, seperti pada proses cloning gen ke dalam vektor ekspresi dan site-directed mutasi genetis. PCR juga memfasilitas konstruksi plasmid sintesis dengan urutan genetik yang dirancang sesuai dengan kebutuhan. Tantangan dan masa depan. Beberapa tantangan dalam PCR meliputi kesalahan amplifikasi seperti terbentuknya produk kimerik. Saat ini, PCR digital dan metode amplifikasi isothermal seperti RPA dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Integrasi AI dan otomatisasi juga menjadi tren masa depan dalam perancangan primer dan konsentrasi vektor. Kesimpulannya, PCR dan teknologi DNA rekombinan merupakan pilar utama dalam bioteknologi modern. Aplikasinya luas dalam bidang kesehatan, pertanian, dan riset ilmiah. Perkembangan teknologi ini terus berlangsung, mendorong efisiensi dan presisi dalam studi dan aplikasi genetik. Setelah itu, ini adalah referensi dari materi tersebut. Sekian dan terima kasih.